Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita punya materi kasus interaktif yang menarik banget dari Dr. Ricky Sababalat. Jadi ada anak usia 7 tahun, datang keluhannya demam udah seminggu. Terus ada pegal-pegal juga, pindah-pindah gitu, di sendi besar kayak siku, pergelangan tangan, lutut. Nah, yang penting nih, ada riwayat demam sama sakit nelan kira-kira 2 minggu sebelumnya. Pas diperiksa, detak jantungnya agak cepet ya, 102 kali per menit. Suhunya 38,4 Celcius. Nah, dari sini kira-kira apa nih yang kepikiran? Iya, gambaran klinis ini memang cukup khas ya. Kalau kita lihat kombinasinya, poliartritis, jadi nyeri sendi yang pindah-pindah, terus demam, ditambah lagi ada riwayat sakit tenggorokan sebelumnya. Wah, ini sih kecurigaan kuatnya langsung ke demam reumatik akut, atau kita sering singkat DRA. DRA, oke. Polanya khas banget berarti ya. Nah, kalau kita lihat di materinya nih, ada satu poin yang skor relevansinya tinggi sekali, 9,5/10. Itu soal perlunya profilaksis penisilin. Kenapa ya? Kok ini penting banget? Sampai perlu pencegahan jangka panjang gitu. Nah, ini poin krusial. Jadi DRA itu kan bukan infeksi bakteri langsung ya, di sendi atau jantung, tapi lebih ke komplikasi peradangan. Jadi steril gitu, akibat respons imun tubuh kita sendiri terhadap infeksi Streptococcus pyogenes grup A yang sebelumnya. Nah, profilaksis penisilin jangka panjang itu tujuannya bukan buat ngobatin infeksi yang sekarang, tapi justru buat mencegah serangan DRA datang lagi. Karena setiap serangan ulang itu, risikonya makin besar buat bikin kerusakan permanen di katup jantung, yang kita kenal sebagai penyakit jantung reumatik. Jadi ini pencegahan sekunder yang vital banget. Oh gitu ya, jadi gara-gara respons imunnya ya, bukan bakteri yang langsung nyerang sendi. Berarti kalau ada opsi hubungan sama Staphylococcus aureus, itu gimana? Di sini skornya rendah banget, cuma 1/10. Itu salah berarti ya? Tepat sekali, itu kurang pas. Kalau Staphylococcus aureus, itu biasanya bikinnya artritis septik. Jadi infeksi bakteri langsung di satu sendi. Gejalanya biasanya ya sendi itu bengkak banget, merah, panas, nyeri hebat. Beda ya sama poliartritis di DRA yang pindah-pindah dan sifatnya steril, nggak ada bakteri di cairannya. Pemicu DRA ya spesifik, respons imun setelah infeksi Streptococcus pyogenesis itu tadi. Oke. Tadi disinggung soal kerusakan katup jantung. Ini kan komplikasi yang paling serem ya dari DRA. Di materi kasus ini ada disebut katup aorta. Tapi skornya juga rendah, cuma 2/10. Jadi sebenarnya katup mana sih yang paling sering kena? Betul, karditis atau radang jantung itu manifestasi mayor yang paling serius memang. Dan data menunjukkan katup yang paling sering dan dampaknya paling signifikan itu justru katup mitral. Ya meskipun katup lain kayak aorta bisa juga kena, tapi kerusakan katup mitral biasanya jadi bocor gitu atau regurgitasi. Itu temuan yang paling klasik lah pada penyakit jantung reumatik. Mitral ya, oke. Selain jantung nih, ada nggak sih manifestasi di tempat lain? Di sini disebut juga kemungkinan ensefalopati, skornya 2/10 juga. Istilah itu tepat nggak ya buat DRA? Kalau ensefalopati itu rasanya terlalu umum ya istilahnya. Untuk DRA, manifestasi neurologis yang khas banget dan jadi salah satu kriteria mayor juga, itu namanya chorea Sydenham. Itu gangguan gerak yang nggak disadari, cepat, nggak bertujuan gitu, biasanya kena muka sama tangan kaki. Sering juga emosinya jadi labil. Jadi spesifik banget itu, bukan sekedar ensefalopati umum. Chorea Sydenham. Oke, jadi jelas beda ya. Berarti kalau kita simpulkan dari diskusi ini dan pakai kriteria Jones yang biasa dipakai itu, ya diagnosis paling mungkin ya demam reumatik akut, dan penanganannya ya atasi radang akutnya. Terus yang paling penting tadi profilaksis penisilin jangka panjang. Nah, seberapa penting nih dokter umum bisa ngenalin kasus kayak gini? Wah, penting sekali. Perlu diingat juga ya, kalau menurut Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI, kasus demam reumatik akut ini masuknya level kompetensi 3A. Artinya apa? Artinya sebagai dokter umum, kita diharapkan bisa nih bikin diagnosis klinisnya, terus kasih terapi pendahuluan. Terapi pendahuluan ini ya terutama buat atasi peradangannya. Sama mungkin kalau masih ada sisa bakterinya ya diberantas. Terus yang penting juga melakukan rujukan. Rujuk ke spesialis, misalnya kardiologi anak atau penyakit dalam, buat evaluasi lebih lanjut dan penanganan jangka panjangnya, termasuk pantau jantung sama profilaksisnya itu. Oke, 3A ya. Jadi memang harus bisa diagnosis dan kasih terapi awal.
Jadi, apa nih artinya buat Anda semua di praktik sehari-hari? Intinya sih waspada ya. Selalu coba hubungkan keluhan demam sama nyeri sendi yang sekarang dengan riwayat sakit tenggorokan beberapa minggu lalu. Itu kuncinya. Kalau kita bisa kenali pola khas DRA ini lebih awal, diagnosisnya cepat, profilaksis sekundernya juga bisa dimulai tepat waktu, harapannya bisa mencegah kerusakan jantung permanen itu tadi. Betul sekali. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ini ada bahan renungan nih buat kita semua. Profilaksis penisilin ini kan seringkali harus dikasih bertahun-tahun lamanya ya. Kadang sampai pasiennya dewasa muda, tergantung ada tidaknya masalah jantung sebelumnya. Nah, mengingat durasinya yang panjang banget ini, kira-kira tantangan paling besar apa ya yang mungkin kita hadapi buat memastikan pasien itu patuh minum obat terus, demi melindungi jantung mereka di masa depan? Ya, itu sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut mungkin ya.